Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernah kebayang nggak, jauh di dalam hutan hujan Papua, ada sebuah keajaiban alam yang nyimpen rahasia medis selama ratusan tahun? Yuk, kita bedah bareng kekuatan tersembunyi dari tanaman semut. Nah, ini dia bintang utamanya, Myrmecodia pendans. Bentuknya emang agak aneh ya, dengan bonggol yang bengkak dan kelihatan gerongga. Tapi jangan salah, tanaman unik ini tuh bukan cuma rumah buat ekosistem ini, tapi sekaligus gudang senjata kimia alami. Ini nih pertanyaan besarnya, kenapa sih jutaan semut betah banget tinggal di sini? Dan kenapa juga tanaman ini jadi semacam senjata rahasia pengobatan tradisional selama berabad-abad? Penasaran kan? Oke, kita langsung aja cari tahu. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama biologinya yang super unik. Ini bukan tanaman biasa loh, ini tuh mahakarya alam. Jadi gini, tanaman ini tuh epifit, artinya dia numpang hidup di pohon lain. Nah, bonggolnya yang gede itu isinya terowongan-terowongan rumit, semacam apartemen mewah buat para semut. Sebagai gantinya, semut-semut ini jadi bodyguardnya, ngelindungin dari hama, plus kotoran mereka jadi pupuk alami. Wah, simbiosis mutualisme yang keren banget kan? Jauh sebelum ada lab-lab canggih kayak sekarang, masyarakat adat di Asia Tenggara tuh udah tahu banget soal kehebatan tanaman ini. Yuk, kita lihat gimana kearifan lokal ini akhirnya bikin para ilmuwan jadi penasaran. Dan coba lihat daftarnya, panjang banget. Secara turun-temurun, tanaman ini dipakai buat ngobatin macam-macam penyakit. Mulai dari yang umum, kayak nyeri sendi, sampai yang lebih serius, kayak infeksi. Bahkan katanya bisa jadi pendamping terapi kanker. Nggak heran kalau tanaman ini dapat julukan apotek alami yang super ampuh. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu cerita turun-temurunnya dan masuk ke dunia sains. Sebenarnya ada apa sih di dalam tanaman ini yang bikin dia sakti banget? Nah, ini dia senjata rahasianya, flavonoid. Coba bayangin deh, flavonoid ini tuh kayak pasukan elit di dalam tanaman. Mereka molekul-molekul kecil, tapi punya kekuatan super buat ngelawan peradangan, menetralisir racun di tubuh, dan ngebunuh kuman-kuman jahat. Dan ternyata, tanaman sarang semut ini isinya flavonoid semua. Bukan cuma itu, para ilmuwan nemuin banyak banget senyawa kuat lainnya. Ada asam fenolat, tanin, macam-macam deh. Jadi ini bukan cuma soal satu bahan jagoan, tapi kayak sebuah orkestra senyawa kimia yang bekerja sama. Terus, sekaya apa sih kandungan di dalamnya? Coba lihat angka ini. Sebuah penelitian nemuin konsentrasi total flavonoid setinggi ini dalam ekstraknya. Gampangnya gini deh, tanaman ini tuh bukan cuma mengandung senyawa bermanfaat, tapi bener-bener penuh sama senyawa-senyawa itu. Padat banget isinya. Nah, yang menarik, cara kita ngeluarin senyawa ini tuh penting banget. Ternyata, pakai pelarut kayak etanol itu jauh lebih efektif buat ngebuka harta karun flavonoid di dalamnya dibanding metode lain. Ini tuh kayak bukti ilmiah keren yang ngevalidasi kearifan lokal, yang mungkin udah tahu cara ngolah terbaiknya dari dulu. Oke, kita udah tahu nih senjatanya apa aja. Sekarang, mari kita lihat gimana senjata-senjata itu beraksi. Di bagian inilah kita nyambungin antara kimia tanaman dengan efek penyembuhan yang udah terbukti. Jadi gini cara kerjanya. Tanaman ini tuh ibaratnya pemadam kebakaran buat sel-sel tubuh kita. Pas ada peradangan, senyawanya kayak quercetin itu langsung nyerang ke pusat masalah.
Studi pada hewan bahkan nunjukin penurunan drastis pada TNF-alpha yang bisa dibilang salah satu alarm kebakaran utama di tubuh kita. Eits, bukan cuma itu. Tanaman ini juga jagoan keamanan di tingkat mikroskopis. Salah satu kekuatannya yang paling bikin takjub adalah kemampuannya ngelawan bakteri super. Contohnya MRSA, yang udah kebal sama banyak antibiotik modern. Keren banget kan? Gimana caranya? Nah, tanaman ini nyerangnya nggak cuma dari satu sisi. Senyawa-senyawanya yang beda-beda itu nargetin titik lemah bakteri yang beda-beda juga. Ada flavonoid yang ngacak-ngacak DNA-nya, asam fenolat yang ngerobek pertahanan luarnya, sama terpenoid yang ngehambat pembangunan dinding selnya. Ini serangan tiga penjuru yang bikin bakteri susah banget buat bertahan hidup. Dan mungkin ini salah satu temuan yang paling bikin kaget. Dalam sebuah studi pada hewan, ekstrak tanaman ini ternyata bisa nurunin kadar gula darah sampai ke tingkat yang hampir setara sama glibenclamide. Itu loh, obat diabetes yang umum dipakai. Ini nunjukin potensi yang luar biasa banget buat bantu ngatur gangguan metabolisme. Oke, jadi kalau kita rangkum semua kekuatannya, tanaman ini tuh bukan jagoan di satu bidang aja. Dia itu paket komplit, punya kekuatan anti-inflamasi, anti-mikroba, antioksidan, anti-diabetes, bahkan bisa bantu ngatur lemak dalam darah. Bener-bener kayak satu apotek alami dalam satu tanaman. Dengan semua bukti yang keren-keren ini, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Bisa nggak sih keajaiban dari hutan hujan ini jadi bagian dari pengobatan modern kita sehari-hari? Nah, kutipan dari salah satu penelitian ini ngejawab pertanyaan itu dengan pas banget. Potensinya nyata, antusiasmenya ada, tapi dalam sains kita harus hati-hati. Langkah berikutnya yang paling penting adalah uji klinis pada manusia. Buat apa? Ya buat mastiin keamanan dan keampuhannya sebelum bisa diresepin sama dokter. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir. Kisah tanaman sarang semut ini kayak ngingetin kita lagi kalau alam itu masih nyimpen banyak banget rahasia. Pertanyaannya sekarang, ada berapa banyak lagi ya solusi kesehatan yang sebenarnya udah ada di depan mata kita, tapi masih tersembunyi di hutan, gunung, dan lautan sana? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.